mellitus merupakan kondisi medis kronis yang memengaruhi cara tubuh memproses glukosa atau gula. Terdapat beberapa jenis diabetes. Yang paling umum adalah diabetes tipe 1 dan tipe 2. Diabetes tipe 1 merupakan kondisi autoimun di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel yang memproduksi insulin dalam pankreas, sehingga memerlukan terapi insulin seumur hidup. Sedangkan diabetes tipe 2 seringkali terkait dengan faktor gaya hidup dan ditandai dengan resistensi insulin dan regulasi glukosa yang terganggu. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan jenis diabetes yang paling umum terjadi dan biasanya terkait dengan faktor gaya hidup dan keturunan. Diabetes tipe 2 seringkali disebabkan oleh kombinasi faktor genetik dan gaya hidup. Resistensi terhadap insulin dan penurunan kemampuan pankreas untuk menghasilkan cukup insulin merupakan karakteristik utamanya. Faktor risiko penyakit ini meliputi obesitas, kurangnya aktivitas fisik, pola makan yang tidak sehat, dan riwayat keluarga dengan diabetes. Pada diabetes tipe 2, sel-sel tubuh mengalami resistensi terhadap insulin. Hal ini berarti sel-sel tidak merespons dengan baik terhadap insulin, yang seharusnya membantu glukosa masuk ke dalam sel untuk menghasilkan energi. Seiring berjalannya waktu, pankreas juga mungkin mengalami penurunan kemampuan untuk memproduksi insulin. Hal ini berarti tubuh tidak dapat mengatur kadar gula darah secara efektif. Gejala diabetes tipe 2 antara lain seperti kehausan yang berlebihan, sering buang air kecil, kelelahan, berkurangnya berat badan, luka yang lambat sembuh, dan gatal-gatal. Namun, dalam banyak kasus, gejala awal mungkin tidak terlalu jelas. Jika tidak diobati atau tidak terkendali dengan baik, diabetes tipe 2 dapat menyebabkan komplikasi serius seperti kerusakan pada mata, ginjal, saraf, penyakit jantung, stroke, serta masalah sirkulasi yang dapat menyebabkan amputasi. Pengelolaan diabetes tipe 2 melibatkan perubahan gaya hidup, seperti diet sehat dan aktivitas fisik teratur. Pada beberapa kasus, obat-obatan atau insulin mungkin diperlukan untuk mengendalikan gula darah. Pengukuran rutin gula darah dan kunjungan ke profesional kesehatan sangat penting. Adopsi gaya hidup sehat seperti menjaga berat badan ideal, mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara teratur, dan menghindari kebiasaan merokok serta konsumsi alkohol yang berlebihan dapat membantu mencegah atau menunda perkembangan diabetes tipe 2, terutama jika Anda memiliki faktor risiko. Konsultasikan dengan profesional kesehatan untuk diagnosis dan pengelolaan yang tepat jika Anda memiliki diabetes tipe 2 atau memiliki risiko terkena penyakit ini. Adapun makanan yang dapat meningkatkan risiko terkena diabetes tipe 2 atau memperburuk kondisi ini meliputi yang pertama, makanan yang tinggi gula seperti minuman manis, permen, dan kue dapat meningkatkan kadar gula darah dengan cepat. 2. Makanan tinggi karbohidrat sederhana seperti roti putih, pasta, dan nasi putih dapat menyebabkan lonjakan gula darah. 3. Makanan tinggi lemak jenuh, terutama lemak trans dan lemak jenuh, dapat meningkatkan risiko resistensi insulin. 4. Makanan cepat saji seringkali mengandung banyak gula, garam, dan lemak yang dapat berkontribusi pada obesitas dan resistensi insulin. 5. Makanan olahan mengandung tambahan gula, garam, dan bahan kimia yang dapat merusak kesehatan. 6. Konsumsi berlebihan minuman beralkohol dapat meningkatkan risiko diabetes tipe 2. 7. Makanan tinggi kalori yang tidak seimbang dengan kebutuhan energi tubuh dapat menyebabkan peningkatan berat badan yang merupakan faktor risiko diabetes tipe 2. 8. Makanan tinggi glikemik seperti makanan manis dan olahan dapat mempengaruhi kadar gula darah. 9. Diet rendah serat dan kurang sayuran dapat mengurangi kontrol gula darah. 10. Minuman bersoda mengandung gula tinggi dan dapat meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Sedangkan makanan yang baik untuk penderita diabetes tipe 2 yang merupakan makanan yang membantu menjaga kadar gula darah agar tetap stabil antara lain sebagai berikut. Pertama, sayuran.
Sayuran non-starch seperti brokoli, bayam, wortel, dan kubis mengandung serat tinggi dan sedikit karbohidrat. Mereka dapat membantu mengendalikan gula darah. 2. Buah-buahan segar, terutama yang rendah glikemik seperti apel, pir, jeruk, dan beri, dapat menjadi pilihan yang baik. Namun, konsumsilah dengan porsi yang terkendali. 3. Makanan berserat tinggi. Serat dapat membantu mengontrol gula darah. Pilihlah sumber serat tinggi seperti oatmeal, beras merah, dan sereal gandum utuh. 4. Protein rendah lemak, seperti ikan, ayam tanpa kulit, kacang-kacangan, dan tahu, merupakan pilihan yang sehat untuk penderita diabetes. 5. Daging tanpa lemak, seperti daging sapi tanpa lemak, dan daging ayam tanpa kulit, merupakan pilihan baik, tetapi harus dimakan dalam porsi yang terkendali. 6. Produk susu rendah lemak, seperti yogurt tanpa gula tambahan dan keju rendah lemak, merupakan pilihan yang baik untuk sumber kalsium dan protein. 7. Kacang-kacangan seperti kacang almond, kacang kenari, dan kacang merah yang mengandung serat dan protein dapat membantu menjaga gula darah tetap stabil. 8. Lemak sehat seperti lemak alpukat, minyak zaitun, dan lemak ikan yang mengandung omega 3 dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung. 9. Minum air putih yang cukup sangat penting untuk menjaga hidrasi dan menghindari dehidrasi yang dapat mempengaruhi kadar gula darah. 10. Beras merah mengandung lebih banyak serat dan nutrisi daripada beras putih, sehingga lebih baik dalam pengendalian gula darah. Selain memilih makanan yang tepat, penting juga untuk memperhatikan ukuran porsi, menghindari makanan tinggi gula dan garam tambahan, serta memantau kadar gula darah secara teratur. Konsultasikan dengan ahli gizi atau profesional kesehatan Anda untuk merencanakan pola makan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Anda.